Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali kajian kita dengan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, sehingga pagi ini Allah bangunkan kita dalam kondisi sehat dan dimudahkan langkah kita menuju masjid ini melaksanakan sholat subuh berjamaah. InsyaAllah kita lanjutkan dengan dzikir dan thalabul ilmi. Mudah-mudahan Allah catat semua amal ibadah kita sebagai amal soleh untuk kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan kepada teladan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang istiqomah mengikuti sunnahnya. Mari kita sama-sama dzikir pagi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dalladhi yashfa'u indahu illa bi'idnihi ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'aluka khaira ma fi hadal yaumi wa khaira ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadal yaumi wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasali wa su'il kibar. Rabbi a'udzu bika min adabin fin nari wa adabin fil qabr. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi
faghfirli fa innahu la yaghfirud dunuba illa anta. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Allahumma inni a'udzu bika minal kufri wal faqr wa a'udzu bika min adzabil qabr, la ilaha illa anta. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma fatni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'adamatika an ughtala min tahti. Allahumma alimal ghaibi wasyahadati fatiras samawati wal ardh Rabba kulli syai'in wa malikah, asyhadu an la ilaha illa anta, a'udzu bika min syarri nafsi wa min syarri syaitani wa syirkih, wa an aqtarifa ala nafsi su'an aw ajurrahu ila muslim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghis, aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ain. Asbahna ala fitratil islami wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Subhanallahi wa bihamdihi, astaghfirullah wa atubu ilaih. Kita lanjut kajian Al-Hikam kita sampai ke pasal 89. Matlabul arifina, yang dicari oleh seorang arif, orang yang makrifat kepada Allah, minallahi ta'ala, dari Allah ta'ala, adalah as-sidqu fil ubudiyati, adalah ketulusan dalam beribadah, di dalam menghambakan diri kepada Allah, keikhlasan di dalam ibadahnya. Wal qiyamu, dan menegakkan, memenuhi bihuquqir rububiyati, hak-hak rububiyahnya Allah. Jadi orang kalau sudah menjadi arif, orang itu sudah makrifat, kenal dengan Allah, maka pikirannya yang dicarinya adalah
ridho Allah di dalam beribadah. Ya itu aja sudah. Pokoknya gimana caranya saya ibadah dan Allah ridho. Dicari terus dia, mencari ibadah apa yang belum dilakukannya dalam rangka mencari ridho Allah, bukan mencari ridho manusia. Kalau mencari ridho manusia berarti belum kenal Allah gitu. Kalau sudah kenal Allah kan yang dicari ridhonya Allah saja. Karena kalau Allah sudah ridho maka ya sudah, apapun yang kita inginkan, kita minta atau enggak minta, itu Allah akan kasih. Nah, itu orang yang arif itu seperti itu. Sehingga dia tidak kemudian yang dicari-cari itu urusan dunianya. Meskipun juga dilanjutkan di sini, wal qiyamu bi huquqir rububiyah. Orang arif juga berupaya supaya memenuhi hak-hak rububiyahnya Allah. Kan kalau nanti kita belajar tauhid itu, di dalam ilmu tauhid itu ada tauhid rububiyah, ada tauhid uluhiyah, ada tauhid asma wa sifat. Kayaknya belum pernah belajar ilmu tauhid ini, jadi pada bingung semua. Jadi ada tauhid rububiyah, yaitu ketika kita meyakini Allah sebagai Rabb. Rabb itu apa? Tuhan yang bagaimana? Bukan. Rabb itu bukan, kan kita kalau la ilaha illallah, kenapa tidak la robba illallah? Bedanya Rabbun dengan ilah. Qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Tadi kan ada Rabb, ada Malik, ada ilah. Iya kan? A'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Rabb itu adalah Tuhan yang menciptakan, yang mengatur, yang memelihara, termasuk yang merusak kalau mau. Ya itulah Rabb. Dan kalau ini sebenarnya dasar sebelum sampai kepada tauhid uluhiyah, tauhid rububiyahnya dulu. Kita harus percaya, yakin bahwa hanya Allah yang menciptakan seluruh alam semesta, termasuk menciptakan kita. Maka kan kalau tadi surat An-Nas tadi, qul a'udzu birabbinas, aku berlindung kepada Rabbnya manusia. Maksudnya yang menciptakan manusia, yang ngasih rezeki kepada manusia, kan gitu. Yang mengatur hidup manusia di bumi ini, dijadikannya manusia sebagai khalifah. Itu Rabb. Jadi Allah sebagai Rabb. Nah, apakah orang-orang zaman dulu, orang kafir Quraisy misalnya, itu tidak percaya bahwa Rabb itu Allah? Percaya, Pak. Orang zaman dulu kalau ditanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, jawabannya Allah. Ya kan? Ya karena mereka melihat keteraturan di dalam alam semesta ini, pasti ada yang menciptakan, yaitu Allah. Ya, kalau kita ini melihat keteraturan ini belum kok nggak nyampe kepada Allah, ya ini kebangetan itu. Jadi manusia itu dengan daya nalarnya, daya pikirnya, dia bisa melihat bahwa semua di alam ini teratur. Kita ini sebagai manusia ini teratur. Nah, teratur sebagai manusia itu contohnya apa? Kita lahir, ya toh, proses apa namanya, penciptaan manusia sendiri, mulai bertemunya sperma dan sel telur, ya kan? Nah, itu kan sesuatu yang teratur, ya kan? Terus bagaimana kalau kita melihat manusia itu dengan wajah yang berbeda-beda? Saya membayangkan kalau saya disuruh ngarang wajah itu kayaknya susah, ya. Tapi Allah itu bisa menciptakan wajah yang bukan hanya jutaan, miliaran wajah yang itu berbeda-beda. Ya, itu yang kita bisa lihat, Pak.
yang bagi saya juga agak susah susah dilihat suara, gitu kan? Suara itu bisa beda-beda. Suara saya kan pasti bapak-bapak kenal. Suara saya begitu saya ngomong, oh ini siapa yang ngomong gitu kan? Saya tahu kalau yang ngomong Pak Ajat itu Pak Ajat gitu. Nah coba itu suaranya ini beda-beda loh. Kalau dipikir-pikir itu bagaimana ceritanya? Kok bisa suaranya beda-beda? Padahal suara itu muncul dari apa? Ya dari ini kan, dari pita suara. Kok bisa beda? Nah, bagaimana ceritanya bisa beda itu suara itu? Nah itu betapa luar biasanya kalau kita melihat penciptaan manusia saja sudah kita tahu bahwa Allah mengatur itu semua. Maka itu tadi tauhid rububiyah. Itu yang tauhid. Nah, tauhid uluhiyah itu adalah kita ini yakin bahwa Allah lah satu-satunya yang kita sembah. Jadi uluhiyah itu berkaitan dengan penyembahan, berkaitan dengan ibadah, itu ilahun. Maka kita kan syahadatnya asyhadu alla ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Jadi pelajaran tauhid dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad ini urusannya terutama kepada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah biasanya sudah paham manusia itu, tapi tauhid uluhiyah mereka belum tentu. Jadi kalau ditanya yang menciptakan dunia ini Allah, tapi ketika disuruh untuk sujud kepada Allah nggak mau. Nah, itu masalahnya. Maka orang yang mengenal Allah itu pertama tadi ubudiyah kan gitu. Dia mencari bagaimana supaya saya ini beribadahnya diterima oleh Allah. Nomor satu itu. Yang kedua, memenuhi haknya Allah sebagai Rabb. Nah, sebenarnya Allah sebagai Rabb itu apa? Karena Rabb itu sebagai yang menciptakan, yang mengatur, maka haknya sebagai Rabb adalah kita ini diminta untuk supaya memelihara bumi. Contohnya begitu ya. Tidak merusak. Jadi kalau orang yang sudah mengenal Allah itu tidak merusak apa yang ada di alam ini. Termasuk di dalam konsep bagaimana kita menjaga hak rububiyah Allah adalah melalui proses pernikahan. Nah ini kan kenapa kok perlu nikah manusia itu? Kenapa perlu nikah? Nah, cuma mengembangkan orang usah nikah, langsung aja. Gitu. Karena itu tadi manusia ini dia diciptakan sebagai khalifah, pemimpin di muka bumi. Maka dia harus memiliki kelebihan dibandingkan yang dipimpin. Ya. Lah kalau kemudian dia sama dengan hewan, tidak perlu proses menikah, ya rusak Pak, ya kan? Tidak jelas unsur nasabnya. Itu. Kalau nggak ada proses pernikahan itu kan nggak jelas unsur nasabnya kan? Wes pokoknya sembarangan gitu. Nah, nanti bapak sopo serah jelas itu. Nah itu yang rusak. Kenapa penting unsur nasab itu? Ya tadi dalam rangka menjaga izahnya manusia. Kewibawaan manusia itu manakala ada unsur nasabnya jelas. Lah kalau kemudian unsur nasabnya nggak jelas itu ya bagaimana gitu, sama seperti hewan-hewan yang lain gitu. Hewan-hewan itu kan pokoknya wis kalau dia kan nggak ada ceritanya kucing itu anak kucing ditanya anaknya sopo, nggak ada gitu. Kucing pokoknya begitu dia sudah bisa mandiri, sudah lari ke sana ke sini gitu. Dia nggak mikir itu anaknya siapa gitu. Bahkan mungkin saya membayangkan itu kucing itu nanti dikawin sama anaknya sendiri barangkali gitu ya. Bisa saja ya kan. Sekarang kucing juga pakai sertifikat. Oh, kucing pakai sertifikat sekarang. Ada ini ya. Ada nasabnya. Ya itu tadi dalam rangka kenapa kok perlu itu gitu kan?
kita ini menjaga nasab itu dalam rangka supaya kita ini izahnya ada Pak gitu ya. Ya jelas itu bahwa ini keturunan siapa-siapa. Maka kan kalau Rasul mengatakan tungkahul mar'atali arba'in, kita diminta menikah itu karena 4 perkara. Ya, maksudnya kalau mau memilih perempuan untuk dinikahi itu ada 4 alasannya. 5 liha karena hartanya. Terus apa lagi? 5 liha wali jamaliha, ya kan? Karena kecantikannya. Ya toh? Terus karena apa lagi? Wali nasabiha karena nasabnya. Wali diniha karena agamanya. Nah, gitu ya. Jadi 4 perkara. Karena harta, karena cantik, karena anaknya siapa, karena agama. Fatfar bidatid dini taribat yadak. Ambillah, nikahilah, pilihlah karena agamanya maka engkau akan selamat. Kita kira gitu. Ya, kalau kemudian kita memilih karena cantik boleh, gitu. Nyari istri kalau bisa yang cantik, gitu. Nyari istri itu yang kaya boleh, tapi lebih selamat itu kalau nyari istri karena agama. Ya kalau bisa 4-4-nya ada, kalau bisa, ya kan. Ya kalau nggak bisa itu minimal 1 karena agama. Nah itu termasuk di dalam pemenuhan hak-hak Allah sebagai Rabb. Ada menikah dengan proses yang benar. Nah, maka yang harus kita luruskan hari ini itu mengenai mindset kita ya, yang selama ini mungkin urusannya kecenderungan ke dunianya jauh lebih besar daripada urusan akhirat. Kenapa kok kecenderungan dunia besar? Ya tadi kalau menurut saya karena kita berarti konsep tauhid rububiyahnya belum mantap berarti. Benar gak? Kalau kita masih merasa cemas dengan urusan dunia kita, berarti kita tidak percaya bahwa Allah yang mengatur seluruh dunia. Kita tidak percaya bahwa Allah itu yang ngasih rezeki seluruh makhluknya. Kalau kita ini sudah percaya, gampang Pak, sudah itu biar urusannya Allah saja. Urusan saya mah tinggal bagaimana menjaga hak rububiyahnya Allah. Menjaga hak rububiyahnya itu apa ya? Kalau kita ini mau nyari rezeki ya, nyari rezeki yang halal itu hak rububiyahnya Allah kan. Itu. Kira-kira seperti itu. Perkara dapatnya berapa itu ya itu sudah ada jatahnya masing-masing, nggak usah kemudian kita ngoyo nggak ngoyo itu sama aja hasilnya. Itu percaya apa tidak? Ngoyo nggak ngoyo hasilnya sama, kan gitu. Kalau sudah rezekinya di situ ya situ. Itu. Nah, maka disebutkan matlabul arifin, yang dicari orang yang arif. Ya jadi yang dicari itu bukan urusan dunianya. Gimana caranya supaya saya ini jadi orang kaya? Enggak. Tapi bagaimana caranya supaya saya ibadahnya diterima. Itu yang dipikirkan itu bagaimana caranya ibadahnya diterima. Ya yang namanya supaya ibadahnya diterima perlu kita melakukan koreksi setiap hari terhadap ibadah kita. Pertama, nomor 1 urusannya dengan niat Pak. Yang membuat ibadah diterima itu kan tergantung niatnya. Niatnya karena apa? Karena niatnya karena Allah, maka insya Allah. Bahkan kalau kita kembali ke cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini perjalanan tauhidnya luar biasa, ya kan? Terutama tauhid uluhiyahnya. Beliau ini kemudian intinya beliau mencari terus Tuhanku yang harus disembah itu yang mana gitu. Sampai kemudian beliau menemukan inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard
Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Nah, gitu kan. Jadi itu proses perjalanan, Pak. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh. Sesungguhnya aku menghadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi. Nah, itu tadi kan, setelah melihat langit dan bumi itu kan proses rububiyah itu, ya kan? Baru kemudian ini wajjahtu. Aku hadapkan wajahku. Artinya aku beribadah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Jadi sekali lagi urutannya rububiyah, tauhid rububiyah kita sudah mantap, masuk ke tauhid uluhiyah, sehingga kita ini wajib untuk menyembah kepada yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan, secara hanif, lurus itu, musliman, ya sebagai seorang muslim, wama ana minal musyrikin, dan saya tidak menyekutukannya. Itulah konsep tauhid, tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Maka kalau kita mau ibadah, nomor satu urusan niatnya ini karena apa? Kalau niatnya karena yang lain, berarti ini ada yang kita menyekutukan Allah tuh, ya kan? Menyekutukan Allah dengan niat yang lain. Sholat sama, kelihatannya sholat, tapi kalau niatnya bukan karena Allah, karena apa terus niatnya? Karena pengen dipuji orang. Nah, itu maka dia masuk ke dalam riya. Riya itu merupakan syirik khafi, syirik yang samar, ya kan? Wong itu urusannya niat itu kan tadi sebenarnya menyekutukan itu tadi. Jadi kalau kita niatnya bukan karena Allah, itu termasuk menyekutukan Allah. Ini yang perlu kita koreksi, nomor satu niatnya. Besok mau korban, niatnya jenengan korban itu apa? Ada korban yang terbaik, iya, tapi niatnya karena apa? Kalau niatnya lillah, maka insya Allah korban ini akan mengantarkan kepada keridhaannya Allah, sama seperti Nabi Ibrahim, bagaimana beliau ketika harus mengorbankan anaknya, ya sudah, kalau itu perintah Allah ya dilakukan. Karena beliau itu lillah, maka Allah itu tahu apa yang harus dilakukan Ibrahim, maka kemudian di stop, diganti dengan seekor domba. Dan itulah yang kemudian nanti menjadi ritual kita di dalam ibadah kurban, karena ada contoh menapaktilasi dari Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Ibrahim itu kemudian diganti dengan domba untuk dikorbankan. Nah, kita ini kemudian mau korban apa ya, monggo-monggo saja yang terbaik. Jenengan duit-duit ya tuku unta, duit itu. Aku arep nyembelih unta, ndak masalah gitu. Wong memang duit itu. Orang-orang Pak ning Indonesia ana unta itu. Ya ana sing kebun binatang kok dijikoke ning kebun binatang kalau mau. Itu. Kalau mau itu digembira lupa satu diambil terus disembelih kan ya. Jadi apa korban ini kayaknya menarik juga gitu ya. Mungkin besok kita pikirkan supaya kita bisa korban unta itu gimana caranya itu. Yang kedua, kalau kemudian memang tidak memungkinkan korban unta, ya korban sapi. Orang iso korban sapi ya korban kambing gitu. Nggak bisa korban kambing, ayam. Ya itu tadi. Karena memang contohnya, sekali lagi nomor satu niat, nomor dua adalah mencontoh Rasulullah SAW. Sudah itu aja Pak. Itu bagaimana kita mengevaluasi diri kita itu. Nah, ini kita ini masalahnya ada di kesungguhan kita untuk mencari ridha Allah. Kalau itu yang kita cari Pak, insya Allah hidup itu tenang gitu. Dunia itu datang sendirilah, karena tadi dunia sudah, kita ini selama masih hidup itu sudah dijamin oleh Allah. Dijamin rezekinya, dijamin keseluruhannya. Sampai kita mati itu nanti Allah sudah jamin. Nah,
Nah, cuma kalau nggak usaha bagaimana Pak? Ya tugas kita tadi ikhtiar mah ikhtiar aja, semampunya kalau kita ikhtiar, diikhtiari tetap, bukan tidak diikhtiari. Kita ini nyari rezeki itu juga ibadah. Orang yang berkeringat karena mencari nafkah itu akan dihapuskan dosa-dosanya. Oh gitu kan? Itu ada hadis begitu. Ya itu tadi niatnya karena ibadah. Ya, kan enak itu Pak. Jadi ketika kita bekerja, ya itu dalam rangka memenuhi haknya rububiyahnya Allah. Jadi ada proses sunatullahnya, dipahami ya. Kita ini dijamin rezekinya oleh Allah, tetapi ada proses sunatullah untuk Allah memberikan rezeki kepada kita. Nah, hak yang harus kita penuhi di dalam urusan tauhid rububiyah adalah kita melakukan sunatullahnya tadi, tapi tidak melanggar aturan Allah. Gitu ya, bisa dipahami ya. Jadi kalau kemudian kita ini bekerja, itu ya dalam rangka tadi ini sebagai ibadah. Lah kalau bekerja sebagai ibadah, bukan kita ini berarti punya kesempatan yang begitu banyak mendapatkan ridha Allah. Kerjanya saja mendapatkan ridha Allah. Apalagi yang urusan ibadah-ibadah yang memang betul-betul diperintahkan oleh Allah. Yang urusan muamalahnya tadi, urusan untuk berhubungan dengan orang lain, itu bisa menjadi ibadah. Manakala tadi niatnya saya pengen memenuhi hak rububiyahnya Allah nih. Ya saya bekerja, tapi ini ada yang haram tinggalkan, gitu kan? Saya ini kalau misalnya, ini pengusaha tambang, gitu. Ya rapopo, Anda menjadi pengusaha tambang silakan. Tapi bagaimana supaya lingkungan itu tidak rusak? Kan memang bumi ini diciptakan untuk manusia. Yang di atasnya ada hewan, ada tumbuhan, di bawahnya ada macam-macam ya, ada mineral dan seterusnya. Ya, jenengan boleh mengambil semuanya, tapi ingat, ini ada keseimbangan alam. Kita harus berpikir di sana, tidak kemudian semena-mena. Kita ini mau urusan kita ini butuh minum semua, akhirnya kita mau ngambil air semua, boleh. Semuanya bikin sumur semua, ya boleh, gitu kan? Tapi harus kita pikirkan bagaimana ini urusan lingkungannya itu, supaya nanti kalau misalnya air tanah itu tidak kemudian habis, tapi bisa kemudian, ya sebenarnya sih air itu nggak akan habis teorinya, ya kan? Air itu kan teorinya nggak akan habis. Wong air itu muter lah, secara teori kan muter aja kan gitu ya. Air yang kita ambil di sumur, kemudian akhirnya kita keluarkan, buang, larinya ke laut gitu ya. Ujung-ujungnya kan ke laut gitu. Nah, dari laut ditarik lagi oleh Allah, naik ke atas, turun lagi ke bumi berupa hujan, muter aja gitu. Itu kan betapa sayangnya Allah kepada kita gitu. Sirkulasinya mungkin ada yang terganggu. Nah, supaya kita kan harus mikir yang tadi, kalau ngomong air tanah ini kan berarti kan air tanah ini kita ambil otomatis ini ada rongga, teorinya begitu ya Pak ya. Kan ada rongga dong. Nah, kalau rongga ini semakin tidak terisi, apa yang akan terjadi? Ambles. Nah, sudah itu logikanya begitu. Nah, jadi yang harus kita pikirkan itu di sana. Jadi tidak semena-mena, ada prosesnya yang harus kita atur. Itu. Nah, ini kalau kemudian kita melihat mukjizatnya air Zam-Zam itu kan ya luar biasa. Lah air Zam-Zam itu diambil terus. Itu yang minum itu banyak orang. Setiap hari yang minum berapa ribu orang gitu? Juta orang barangkali ya. Nah, dipikir-pikir ya, nah itu saya enggak, itu prosesnya kira-kira di dalam itu saya belum ketemu itu logikanya ya. Kalau logikanya dia ada cekungan di bawah, teorinya mestinya habis itu. Nah ini mungkin tidak begitu kayaknya ya, wallahu a'lam. Kayaknya ini prosesnya mungkin karena dari laut itu ada seperti channeling sendiri masuk ke sana melalui proses filter yang cukup
luar biasa dari Allah sehingga terus ada terus. Ya kalau dipikir-pikir ya nggak masuk akal, Pak wong itu setiap hari diambil terus, nyatanya tidak habis. Nah itu tadi ada yang seperti itu, tetapi kalau kita ini di sini ya dipikirkanlah ya, kita itu menjaga kesehatan dalam rangka menegakkan hak rububiyahnya Allah. Karena kita ini dikasih sehat itu kan Allah yang ngasih. Kemudian kita menjaga kesehatan dengan makan yang benar dan sebagainya, ya itu juga sebagai pemenuhan hak rububiyah. Gitu ya. Jadi bukan hanya urusan kita itu orang soleh itu bukan hanya urusan sholatnya benar tidak ya. Tetapi bagaimana dia menjaga dirinya, menjaga supaya dirinya sehat, keluarganya sehat, bisa makan. Ya itu juga menjadi perhatian dari orang-orang yang soleh itu. Meskipun urusan ikhtiar, nah itu kan ada jalur langit dan jalur bumi, ya kan gitu ya. Ya monggo, ada orang yang memang ikhtiarnya pakai jalur langit terus. Salah enggak? Ya enggak salah. Oh memang dia jalurnya itu. Ya toh? Ya kalau yang mau jalur bumi ya silakan. Ya sebaiknya 2 jalur dipakai. Kalau saya kan begitu ya. Jangan kita ini jangan terlalu urusannya jalur bumi terus jalur langitnya tidak dipakai. Nah, misalnya kalau kemudian Anda berbisnis, urusan bisnis itu bagi saya tidak cukup dengan jalur bumi. Anda harus pakai jalur langit. Karena menggerakkan hati orang untuk datang kepada Anda itu jalur langit. Itu ya. Kemarin saya ketemu dengan seorang pengusaha yang desa tapi ya duitnya akeh gitu ya. Dia kemudian rumusnya cuma sederhana. Allah takdirkan dia dia mengatakan saya ini bukan anaknya orang miskin Pak, saya lahir dari memang sudah kaya. Oh gitu dia ceritanya. Tapi meskipun saya lahir dari orang kaya, saya itu sejak muda saya sudah mencoba mandiri. Dan di umur-umur yang masih belia itu dia sudah bangkrut. Ya, umur 20-an itu dari usahanya dia bangkrut. Dari situ kemudian dia mencari apa sih yang menyebabkan dia bangkrut. Ya kan? Karena di saat umur 20-an itu dia sudah punya truk zaman dulu ya. Oh itu sudah sekian banyak. Dan itu akhirnya bangkrut habis semua. Di situ dia kemudian bertanya, apa salah saya? Ketemulah dengan seorang kiai, nasihatnya cuma sederhana. Kowe kurang sedekah katanya begitu. Kurang sedekahmu. Sudah kamu banyakin sedekah. Insya Allah rezekimu lancar. Cuma itu kata-kata dan itu kemudian diingat sampai sekarang dan alhamdulillah beliau itu ternyata takdir Allah itu setelah dia kemudian praktek untuk memperbanyak sedekah naik lagi sampai kemarin saya tanya umurnya berapa Pak sekarang 62 itu dari umur 20-an sekian gitu tadi saya itu terus kaya terus gitu. Terus dia ngomong begini sama saya, Pak saya itu mobil saya itu 5